A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah ibu-ibu semuanya, mbak-mbak, malam ini kita bisa meneruskan kembali kajian rutin kita ya setiap hari Jumat malam sekarang ya, biasanya hari Kamis malam, tapi sudah beberapa pertemuan kita jadinya Jumat malam karena saya ada jadwal setiap Kamis malamnya sekarang sampai bulan Agustus sebetulnya ya. Kebetulan di Mahad saya ada daurah yang mengundang Syekh dari Palestina. Jadi sayang sekali kalau harus dilewatkan gitu ya. Jadi akhirnya kita mengalah pindah ke hari Jumat. Tema malam ini, tema besarnya masih sama seperti minggu yang sebelumnya, yaitu kita masih membahas terkait dengan tanggung jawab ayah terhadap anak, pendidikan anak ya, gitu ya. Nah ini juga nyambung dengan materi yang sebelumnya terkait dengan fenomena semakin maraknya kaum pelangi ya, dan ini sangat miris gitu ya, sangat miris karena ternyata sudah merambah kemana-mana gitu. Jadi bukan hanya memang ini sebagai sebuah skenario global gitu ya, tapi ketika kita tahu ini juga skenario global, di mana kalau kita mau menyelesaikan sampai ke akar-akarnya ya harus global pula gitu ya tindakan yang harus kita lakukan. Nah, tapi selain itu kita pun harus menguatkan ya, menguatkan keluarga kita karena disadari ataukah tidak saat ini keluarga Muslim itu ya jadi benteng terakhir sekarang gitu ya, yang menjadi tameng gitu ya, tameng keluarga kita dari serangan-serangan yang semakin membuat kehidupan kita semakin terpuruk ya. Nah ini yang serangan dari mana-mana ya, dari segala arah. Apalagi sekarang Islamofobia ini sedang marak ya. Ini juga sangat sedih gitu ya. Islam yang menjadi tuntunan kita, yang menjadi apa namanya tuh, yang menjadi uh, apa tuntunan hidup gitu ya, yang menjadi guidance kita gitu ya, justru sekarang sedang mengalami guncangan keras. Nah maka kembali gitu ya, keluarga kita lah yang menjadi benteng terakhir untuk membentengi anak-anak dari segala kerusakan yang ada di luar sana gitu. Dan salah satu hal yang akan menguatkan gitu ya, menguatkan ya tentunya kembali ke penanggung jawab utama gitu ya. Di kajian-kajian sebelumnya sebenarnya kita sudah sering membahas ya bagaimana peran ayah, pentingnya peran ayah, kemudian peran ibu jelas gitu ya, ibu sebagai madrasatul ula juga penting, tapi terkadang apa namanya tuh banyak di antara kita yang kalau bahas tentang pendidikan anak itu ya fokusnya ke ibu, padahal ibu iya memang tidak bisa dilepaskan dari peran pentingnya, tapi ada satu peran utama yang justru akan membuat peran ibu ini akan menjadi optimal, yaitu apa? Yaitu peran bapak-bapaknya, karena ayah itu adalah kepala keluarga gitu ya. Ayahlah yang menjadi tulang punggung untuk seluruh keluarga. Di minggu lalu kita juga sudah membahas pentingnya peran ayah di dalam keluarga, kemudian apa namanya tuh, seberapa besar pengaruhnya gitu ya peran ayah ini di dalam sebuah keluarga. Nah, malam ini kita akan membahas satu tema yang saya perhatikan gitu ya, yang saya rasakan
subtema yang akan kita bahas malam ini, yaitu terkait dengan kasih sayang dan keakraban seorang ayah terhadap anak-anaknya, gitu ya, dan juga terhadap keluarganya yang lain. Ini yang banyak hilang, ini yang banyak berkurang, gitu ya, di tengah-tengah kita, gitu. Nah, kenapa saya mengatakan seperti ini? Ya, pertama ya dari hasil baca ya, baca literatur. Kemudian yang keduanya ya tentunya dari hasil pengalaman secara langsung gitu ya. Beberapa kali konseling saya bertemu dengan permasalahan-permasalahan keluarga yang ujung-ujungnya misalnya anaknya memberontak gitu ya, kemudian eh, apa namanya tuh anaknya bermasalah gitu ya, anaknya menyimpang. Nah, salah satunya adalah yang akan kita bahas faktor yang menjadi apa namanya itu penentunya, salah satunya adalah bagaimana kasih sayang, kelembutan seorang ayah gitu ya, dan juga keakraban beliau terhadap anak-anaknya, dan ini juga sangat berpengaruh. Dan pengalaman saya pribadi gitu ya, kalau teman-teman saya bilang dulu gitu ya, testimoni dari mereka ketika bilang ke saya gitu ya, Endang itu termasuk yang mentalnya lumayan kuat. Nah, apa yang membuat mental saya lumayan kuat gitu ya, mampu bertahan, mampu menghadapi segala rintangan gitu ya, mampu survive ketika dulu apa merantau jauh gitu ya, anak perempuan udah gitu satu-satunya gitu ya, merantau jauh dari orang tua kan itu nggak mudah. Nah, kata mereka ya apa mental Endang lumayan kuat katanya begitu. Nah, yang saya rasakan salah satu faktor terpenting gitu ya, selain doa dari kedua orang tua adalah ya bagaimana keakraban seorang ayah gitu ya, bagaimana kasih sayang seorang ayah dan juga keakraban. Nah, nanti kita akan bahas gitu ya, pembahasan dua subtema ini, kasih sayang dan keakraban seorang ayah, itu ada satu materi inti yang ini jarang sekali untuk kondisi saat ini jarang sekali tertunai dengan baik, yaitu apa? Intinya adalah bagaimana komunikasi gitu ya, komunikasi seorang ayah dengan anak-anaknya gitu ya. Lancar tidaknya komunikasi seorang ayah terhadap anak-anaknya ini akan berpengaruh besar terhadap mentalnya mereka gitu ya, terhadap mentalnya anak-anak kita. Oke, itu pendahuluannya ya. Jadi subtema malam ini yang akan kita bahas adalah tentang dua hal itu, yaitu kasih sayang dan juga keakraban seorang ayah. Bagaimana seorang ayah bergaul dengan istrinya, bergaul dengan anak-anaknya. Dan memang yang lebih banyak dibahas adalah bagaimana pergaulan seorang ayah terhadap anak-anaknya, gitu ya. Oke, kita mulai. Nah, para ulama sepakat, gitu ya, dasar penting di dalam mendidik anak itu kalau kita bicara rasa, kalau kita bicara apa namanya tuh karakter gitu ya, karakter yang harus dimiliki bukan hanya oleh seorang ayah tapi juga oleh ibu dan juga para pendidik lainnya gitu. Dan di sini ya tentunya utamanya adalah ayah dan ibunya, karena ayah dan ibunya inilah dua sosok yang memang Allah titipkan langsung gitu ya, tanggung jawab yang besar di pundak mereka. Nah, apa saja gitu ya dasar-dasar yang penting di dalam mendidik anak? Yang pertama adalah rasa cinta. Gitu ya, kalau kita bicara cinta gitu, ada banyak hal yang mendasari rasa cinta itu. Nah, ini kalau kita mau bahas cinta ini ya, ini juga satu bahasan tersendiri gitu ya. Bagaimana cinta ini harus didasari oleh apa namanya tuh bencinya, cintanya kita kepada seseorang itu harus dilandasi dengan landasan iman, gitu ya, landasan Allah saja, gitu ya. Karena benci dan cinta yang dilandasi oleh Allah itulah yang hakiki, gitu ya. Itulah yang akan membuat kita tetap waras, gitu ya. Karena kan kalau mendidik anak itu ya rintangannya banyak gitu. Kadang bikin kita frustasi, kadang bikin kita lelah gitu ya, lelah fisik, lelah jiwa. Nah, yang akan membuat
kita tetap waras, salah satunya adalah rasa cinta kita terhadap anak-anak kita karena dilandasi oleh keimanan kita kepada Allah. Anak ini adalah titipan yang Allah nanti akan mintai pertanggungjawaban di dalamnya, gitu ya. Sehingga perasaan cinta yang didasari oleh keimanan kita kepada Allah inilah yang akan membuat kita tetap berusaha waras, tetap berusaha optimal gitu ya di dalam mendidik anak-anak kita. Di situ. Ya, nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah rasa kasih, belas kasih, gitu ya, belas kasih, rasa sayang. Itu juga harus dimiliki oleh siapa? Oleh kita. Gitu ya, oleh kita para orang tua. Terkadang di dalam mendidik anak kita tuh suka menuntut. Kita banyak menuntut. Ini juga yang tadi pagi saya diskusikan dengan suami dan juga dengan anak saya yang pertama. Gitu. Karena terkadang kita menuntut anak-anak kita yang belum dewasa, bagi anaknya yang masih kecil ya, menuntut anak-anak kita untuk bersikap dewasa, padahal mereka sendiri memang belum dewasa. Ketika pun misalnya mereka sudah balik, gitu ya, baru balik atau bahkan menjelang balik misalnya, ya tetap saja mereka sebalik-baliknya mereka, pengalaman hidup mereka kan lebih pendek daripada pengalaman hidup kita. Kita itu sudah bertahun-tahun di atasnya dia, gitu ya, pengalaman hidupnya. Jangan menuntut anak untuk harus ikut kita, gitu. Karena apa? Ya nggak apple to apple, gitu ya, nggak sebanding. Kita yang hidupnya lebih lama, menuntut anak kita yang baru hidupnya beberapa tahun harus sama dengan kita. Itu nggak apple to apple, gitu ya. Sampai tadi saya bilang ke suami saya, makanya tadi di pembukaan gitu ya, pada saat kita sebelum mulai, saya setelkan lagu Sunda gitu ya, itu lagu favorit keluarga kami gitu ya. Kadang-kadang dulu waktu anak-anak masih kecil itu lagu pengantar tidur mereka gitu ya, yaitu lagu Jang. Gitu. Jadi isinya itu tentang dalam banget kalau menurut saya gitu ya. Itu lagu itu tuh dalam banget. Jadi intinya tentang nasihat orang tua kepada anaknya. Nah, salah satu perkataan di lagu itu, kita harus jembar. Jembar itu apa ya? Kalau di Indonesia kan lebih enaknya itu apa ya? Mungkin bijak kali ya. Nah, tadi yang saya bahas dengan suami saya gitu ya, saya bilang ke suami saya, kita itu sebagai orang tua, kata para ulama itu harus bijak. Nah, nanti juga kita ada bahasan ya. Nanti ada subtema tersendiri tentang bagaimana kita bersikap bijak terhadap anak-anak. Nah, nggak apa-apa, kita majukan spoilernya malam ini ya. Nah, bertindak bijak. Bijak itu, kalau bahasa saya tadi siang ke suami saya bilang, kita orang tua, kalau kita bicara bijak, gitu, kita yang sudah lebih lama hidupnya, sudah lebih banyak pengalamannya, apakah bijak ketika kita menuntut anak-anak kita yang kehidupannya baru beberapa tahun, harus sama dengan kita? Nah, bijak mana dengan kita yang tadi pengalamannya sudah lebih banyak, kita melihat ke dalam gitu ya, kita meneliti lebih jauh gitu ya, kita memilih dan memilah tingkah laku kita gitu ya, ketika menghadapi anak-anak, lebih bijak mana tadi kita menuntut anak kita yang hidupnya baru beberapa tahun harus sama dengan kita yang sudah puluhan tahun, ataukah kita yang sudah hidup puluhan tahun, yang pengalamannya sudah lebih banyak, yang ilmunya juga sudah lebih banyak dari anak-anak kita yang merendah di hadapan mereka, kemudian kita berempati terhadap mereka, kemudian kita berusaha menyelami kehidupan mereka, sehingga ketika kita mau memberikan nasihat, sehingga ketika kita mau menegur mereka,
kita yang merendah gitu ya, dengan memilih dan memilah, karena kita pengalamannya sudah lebih banyak. Saya bilang lebih bijak mana? Apakah anak-anak yang dituntut harus sama seperti kita, ataukah kita yang merendah? Gitu. Itu yang namanya bijak, jembar gitu ya, bukan kita menuntut anak-anak. Jadi ketika pun misalnya anak-anak itu punya kesalahan, apa namanya tuh kalau bahasa ulama itu, kita itu harus punya kelapangan hati yang luas gitu ya, harus punya lapang dada yang banyak gitu. Harus punya rasa maaf yang berlipat-lipat terhadap anak kita. Jangan sampai kita memposisikan anak kita sebagai saingan, kita memposisikan anak kita sebagai musuh, kita memposisikan anak-anak kita sebagai bawahan kita atau sebagai subordinary lah dari kita gitu. Nah, pandangan kita terhadap anak kita itu akan mempengaruhi sikap kita terhadap mereka. Gitu. Maka di sini dasar-dasar penting dalam mendidik anak menurut para ulama ya tadi harus punya rasa cinta yang dilandasi oleh keimanan, kemudian keluasan rasa kasih dan sayang terhadap mereka. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus punya kelembutan. Apakah dengan sikap lembut ini kita nggak boleh marah? Ya boleh, gitu. Tapi kita sebagai orang tua harus paham, gitu, tentang marah ini, kapan waktunya kita harus marah, apa yang harus kita apa yang harus membuat kita marah, gitu. Dalam perkara apa maksudnya kita harus marah-marah, gitu ya? Atau dalam perkara apa kita harus menahan amarah? Bukan berarti sikap lembut itu kita tidak boleh marah, karena marah itu juga fitrah, gitu. Menahan sesuatu yang fitrah yang harusnya meledak kemudian kita tahan itu juga tidak bagus gitu, tapi kita berusaha kendalikan, bukan memijit bukan benar-benar menahan salurannya, bukan, tapi kita memilih untuk mengendalikan itu. Nah, dasar yang berikutnya adalah ketulusan. Bagaimana ketika kita mendidik anak, kita itu harus tulus. Nah, ini ketulusan dan keikhlasan ini dua hal yang saling terkait ya. Kadang-kadang saya sering introspeksi diri. Ketika saya ngajar anak orang, kadang saya bisa full gitu ya. Tapi ketika ngajar anak sendiri, itu banyak sekali tantangannya. Gitu. Nah, saya sering merenung, kenapa kok bisa saya ngajar anak orang malah bisa lebih optimal. Saya bisa lebih sabar terhadap mereka. Kenapa ngajar anak sendiri saya nggak sabar? Kenapa saya ngajar anak sendiri kadang lebih sering marah-marah gitu ya? Nah, saya merenung. Karena disadari ataupun tidak, kita tidak tulus. Ketika ngajar anak orang, ada perasaan nothing tulus. Ya biarin, yang penting kita ngajar dengan maksimal. Masalah hasilnya ya sudah itu urusan Allah. Nah, ketika ngajar anak sendiri, kita ada tuntutan. Ada harapan-harapan yang akhirnya membuat kita frustasi ketika harapan atau ekspektasi yang kita tetapkan di awal itu tidak terpenuhi. Apalagi kalau sudah mulai dibumbui dengan membandingkan mereka dengan diri kita dulu. Udah, itu pasti nggak akan sabar itu. Nah, padahal kata para ulama, mendidik anak itu butuh ketulusan, butuh keikhlasan. Landasannya apa kita mendidik mereka? Ya karena ini adalah tanggung jawab dari Allah yang harus kita tunaikan. Kita mendidik mereka bukan karena nanti kalau sudah besar kalian berbakti ya sama bunda sama ayah. Nanti kalau kalian sudah besar kalian harus kalau bunda sama ayah udah tua harus merawat bunda sama ayah ya. Nah, itu bukan ketulusan, itu bukan keikhlasan. Nah, kadang itulah target-target yang membuat kita lebih tidak sabar terhadap anak-anak kita karena ada timbal balik yang kita harapkan.
ada feedback yang kita harapkan. Kalau kita masih mengharap feedback, masih mengharap timbal balik dari apa yang kita lakukan, berarti kita belum tulus, berarti kita belum ikhlas, gitu. Nah, para ulama ini menegaskan, benar-benar menegaskan. Ini dasar-dasar yang penting yang harus dimiliki oleh setiap orang tua ketika mereka mendidik anak-anaknya. Nah, semua rasa cinta, rasa kasih sayang, kemudian kelembutan kita, ketulusan, dan juga keikhlasan kita ketika mendidik anak-anak kita, ini gitu ya, akan bisa terdeliver dengan sempurna gitu ya. Ini akan sampai ke anak-anak kita dengan sempurna kalau komunikasi itu lancar. Anak-anak, apalagi anak-anak usia dini gitu ya, 8 tahun ke bawah gitu ya, mereka kan masih masa-masa ini ya, masa-masa balita dan juga mumayyiz gitu ya, mulai bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Anak-anak yang masih fase anak-anak gitu ya, belum mumayyiz, mereka masih belum bisa memahami dunia luar gitu ya. Mereka belum bisa memahami dunia luar. Tetapi mereka bisa merasa. Nah, ini juga akan dibahas juga di akhir sesi malam ini gitu ya, terkait dengan pembahasan itu. Tapi nggak apa-apa, kita tarik juga ke awal ya, karena ini masih berkaitan. Karena mereka belum bisa memahami dunia luar dengan baik, karena kan akalnya juga belum sempurna gitu ya. Tetapi Allah membekali mereka dengan rasa. Mereka bisa merasakan bagaimana rasa cintanya orang tua, bagaimana kasih dan sayangnya orang tua, bagaimana kelembutannya mereka, ketulusan mereka, keikhlasan mereka ketika mendidik. Mereka bisa merasa. Dan mereka bisa memahami dengan apa? Komunikasi secara langsung. Tentunya komunikasinya adalah komunikasi yang efektif. Dan ini satu pembahasan juga gitu ya, bagaimana komunikasi yang efektif dengan anak-anak. Gimana komunikasi yang efektif dengan yang sudah mulai beranjak remaja. Bagaimana komunikasi efektif dengan anak-anak yang statusnya sudah berubah menjadi dewasa muda. Tentunya ini ada fase-fasenya. Dan tentunya ini juga harus kita pelajari sama-sama. Karena ternyata inti dari rasa cinta, kasih sayang, kelembutan, ketulusan, keikhlasan, ini akan terasa dengan utuh oleh anak-anak apabila komunikasi di antara kita itu lancar. Gitu. Saya dulu ketika kecil gitu ya, orang tua saya itu kan tegas. Saya itu anak tunggal. Kadang ekspektasi orang kalau anak tunggal itu kan dimanja ya. Banyak yang sering bilang ke saya, enak dong endang anak tunggal gitu ya. Pasti dimanja, apa-apa diturutin. Saya suka manyun tuh kalau ada orang yang bilang kayak gitu. Kenapa? Karena bapak saya tidak begitu, ibu saya tidak begitu. Karena saya belum paham ya waktu itu, kenapa kok orang tua saya mendidik seperti itu. Saya sering manyun. Bahkan saya sering protes kalau dibilang enak dong anak tunggal sering dimanja. Saya bilang, apanya? Nasib saya tuh lebih buruk dari anak yang 10 tahu, saya bilang gitu. Kenapa? Karena orang-orang itu kalau pengen apa diturutin gitu. Kalau saya mau mainan aja contoh gitu ya, mau mainan. Saya bilang ke bapak saya, Pak, ada mainan bagus, teman-teman punya, saya pengen, intinya kan begitu. Kemudian bapak saya bilang kayak gini, Bapak punya duit, tapi duit Bapak bukan buat beli mainan kamu, karena nggak cukup kalau buat beli mainan. Ini jatah untuk sekolah. Kalau kamu mau mainan, kamu usaha sendiri. Entah kamu bikin sendirilah, entah kamu beli sendiri. Uangnya dari mana? Kamu mikir gimana caranya. Tuh, gitu ya. Ya beliau sambil nunjukin, tuh, Wak, jualan. Kamu bisa jualin dagangannya, kamu kan bisa nabung tuh dari untungnya. Itu bapak saya.
Ketika saya pengen, Pak, saya mau ganti tas. Yalah dari SD kelas 1 sampai kelas 5 tasnya itu doang gitu kan. Kan pengen kita juga sekali-sekali ganti tas ya. Bapak saya bilang kayak gini, "Mana lihat, masih bagus, masih berfungsi dengan baik." Ketika sobek saya hore-hore gitu ya, asik tasnya sobek, saya mau ganti tas. Saya bilang, "Pak, tas saya sobek." "Mana coba lihat." "Ah, ini masih bisa dijahit." Dijahit lagi, bagus lagi akhirnya kan. Ya nggak jadi ganti tas. Nah, giliran tasnya benar-benar udah rusak tuh resletingnya kan bapak saya udah nggak bisa benerin. Akhirnya ngasih duitnya. "Nih, beli." Tapi beli sendiri, suruh ke pasar sendiri anak kelas 5 SD. Jaraknya 17 kilo dari rumah. Gitu. Sekalinya nyuruh beli, beli sendiri gitu. Kadang dulu tuh saya suka protes. Kenapa? Saya merasakan kasih sayang mereka, tapi dalam perkara itu orang tua saya belum menyampaikan alasannya kenapa. Dan ini yang nanti akan kita bahas juga di dalam masalah kelembutan nanti ya. Gitu ya, bahwasannya rasa cinta, kasih dan sayang ini harus diekspresikan plus dikomunikasikan gitu ya. Ini yang kadang-kadang jarang kita lakukan, yaitu mengkomunikasikan rasa yang ada di dalam diri kita. Sebentar. Maaf, intermezzo. Ibah nanya, "Bunda kapan selesai?" Dia kalau tidur masih nungguin saya. Ya, kita lanjut ya. Intinya, bagaimana rasa cinta, kasih sayang, kelembutan, ketulusan, keikhlasan ini bukan hanya harus diekspresikan, tapi juga dikomunikasikan dengan anak-anak kita. Sehingga ketika pun misalnya Bunda melarang, jangan begini, jangan begitu. Anak harus tahu, memangnya kenapa tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Jadi akhirnya mereka bisa paham, oh alasannya itu. Nah, kadang-kadang kan kita kalau kata orang Sunda mah dibujeng enggalna gitu ya, biar cepet gitu. Yang penting nyuruh 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 gitu ya. Pokoknya jangan begini, jangan begitu. Tanpa kita memberikan penjelasan-penjelasan itu. Gitu ya. Maka dasar-dasar penting dalam mendidik anak menurut para ulama, rasa cinta, kasih sayang, kelembutan, ketulusan, keikhlasan ini akan tersampaikan dengan baik kepada anak-anak kita kalau komunikasi di antara kita lancar. Gitu ya. Kita lanjut. Nah, ada beberapa hadis yang memberikan gambaran bagaimana suri tauladan kita semua itu uswah kita semua gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di dekat gitu ya anak-anak, berada di dekat cucu-cucunya, berada di dekat apa namanya tuh para pemuda, para remaja, kemudian anak-anak yang masih kecil. Itu banyak sekali kisah-kisah bagaimana Rasulullah apa namanya tuh memperlakukan mereka. Nah, di sini saya sajikan ada 2 hadis gitu ya. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, bukan umatku orang yang tidak mengasihi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Gitu ya, di dalam syarah dari hadis ini ada yang menyebutkan laisa minni gitu ya, bukan umatku, laisa minni, bukan dariku, bukan bagian dariku. Itu bahkan ada yang ekstrim menerjemahkan bukan muslim gitu ya, ekstrimnya. Tapi ulama yang lain menegaskan bahwasannya bukan umatku di sini adalah bukan sunnahku, bukan bagian dari akhlakku gitu ya. Maksudnya bukan bagian dari akhlaknya seorang muslim ketika kita tidak mengasihi yang lebih muda dan juga menghormati yang lebih tua. Dan ini bagian akhlak yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, juga tanamkan di anak-anak kita. Ini adalah perintah bahwasannya ya kita harus mengasihi orang yang lebih muda dan juga menghormati orang yang lebih tua. Kemudian di hadis yang satu lagi adalah bagaimana teladan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika apa namanya tuh ada sebuah kisah gitu ya yang diceritakan ini dari Abi Hurairah bahwasannya Al-Aqra bin Habis. Jadi Al-Aqra ini seorang ayah yang punya 10 anak yang jarang sekali mencium anak-anaknya. Gitu ya. Ketika Al-Aqra ini melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Hasan, gitu ya, beliau menyatakan, sesungguhnya aku memiliki 10 anak, aku tidak mencium satupun dari mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi, gitu ya. Nah, di sini menunjukkan bagaimana Rasulullah sebagai tauladan kita, beliau menunjukkan, mengekspresikan rasa sayangnya terhadap cucunya beliau, yaitu Hasan dan Husain. Bahkan di hadis yang lain, gitu ya, diceritakan bagaimana gitu ya sikapnya Rasulullah, dan ini juga akan kita ceritakan nanti di bahasan yang terkait dengan keakraban ya, keakraban Rasulullah dengan anak-anak gitu ya. Nah, Rasulullah ini benar-benar mengekspresikan, bukan hanya menyampaikan kalau beliau sayang, tapi juga benar-benar rasa sayang itu diekspresikan. Dan ini juga yang harus kita teladani, gitu. Rasa sayang, rasa cinta itu jangan hanya disimpan dalam hati. Begitupun ke pasangan ya. Kadang-kadang kita ingin pasangan kita tuh, kalau orang Sunda bilang tuh surti, gitu ya, mengerti, gitu ya, harus bisa memahami tanpa harus dibicarakan. Gitu ya, kadang-kadang kita suka menuntut begitu ya, ih kok nggak ngerti-ngerti sih, saya kan sayang sama dia, kok dia nggak ngerti sih kalau saya sayang sama dia. Nah, pasangan kita, anak-anak kita yang nggak paham kalau kita nggak ngomong, makanya harus dibicarakan, dikomunikasikan, diekspresikan gitu ya, rasa cinta dan rasa sayang itu. Gitu. Dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, rasa sayang ini khususnya terkait dengan peran seorang ayah, gitu ya. Rasa sayang ayah terhadap anak ini adalah fitrah. Karena dia fitrah, ini sesuatu yang harus tertunaikan. Ketika ini tidak tertunaikan, gitu ya, maka akan ada akibat. Nah, apa yang menjadi akibatnya? Yang pertama, gitu ya, karena rasa sayang ini adalah fitrah, orang tua harus menyampaikan itu, mengekspresikan itu, gitu ya. Anak-anak juga akan merasakan itu, gitu ya. Sehingga dengan diekspresikan dan ditampakkan, anak-anak akan merasa. Kan tadi ya, anak-anak terutama yang masih kecil, mereka tidak paham tentang dunia ini. Tapi mereka mampu untuk merasakan bagaimana sayangnya, cintanya, gitu ya, ketulusannya orang tua terhadap mereka. Nah, sehingga rasa sayang ini harus diekspresikan dan juga ditampakkan. Itu dikomunikasikan. Nah, bagaimana jika ternyata rasa sayang ini tidak diekspresikan, tidak ditampakkan? Nah, kalau sampai gitu ya rasa sayang dan rasa cinta ini tidak ditampakkan, tidak diekspresikan, bahkan kitanya kasar misalnya, dan rasa sayang itu sudah Allah cabut dari hati para ayah, apa yang akan terjadi? Maka kebencian itu akan timbul di hati anak-anak. Dan saya beberapa kali menangani kasus-kasus yang begini. Banyak anak-anak yang bahkan sampai pernah ada yang berpikir untuk murtad. Bukan karena dia tidak tidak puas dengan Islam. Tapi karena dia kesel sama orang tuanya. Saking keselnya, dia tidak mau sama dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya, termasuk dalam masalah agama.
Kan ini ngeri tuh. Kalau sudah kebencian seperti itu yang timbul di dalam diri anak-anak, maka anak-anak akan memberontak kepada orang tuanya dan membuat kesal ayahnya. Karena kita bicara tentang ayah ya. Ya kalau sama ibu ya sama. Nanti dia akan juga memberontak terhadap ibunya. Jadi rumusnya nih, karena ini merupakan sesuatu yang saling terkait, saling berhubungan. Kalau dibalik nih, kalau ada anak-anak yang memberontak, anak-anak yang selalu membuat kesal kita, lihat kemungkinan ada nggak kebencian yang timbul di hati anak-anak kita terhadap kita. Kalau misalnya, oh iya, ternyata kita menemukan ada bibit-bibit kebencian di dalam hati anak-anak kita. Cek, oh mungkin rasa kasih sayang itu sudah Allah cabut dari hati kita para orang tuanya. Kenapa? Karena kita tidak menunaikan kasih sayang itu. Mungkin karena kita tidak mengekspresikan rasa sayang itu, tidak menampakkan kepada mereka, atau tidak menunaikan yang menjadi haknya mereka. Padahal kasih sayang itu adalah fitrah. Tapi kita tidak tunaikan. Ya wajar anak-anak akhirnya tidak merasakan itu. Jadi rumusnya begitu. Kalau ternyata, oh ada anak-anak yang membangkang nih sama kita. Kita bicara apa, dia membangkang. Kita bicara apa, dia membangkang. Oh, mungkin ada kebencian di dalam hati mereka. Kenapa ada kebencian? Oh, mungkin kita kurang kasih sayang sama dia, kurang perhatian, kurang mengekspresikan, kurang menampakkan kasih sayang itu. Nah, maka itu rumusnya, gitu ya. Oke, kita lanjut dulu karena masih ada materi terkait dengan keakraban kita, terutama para ayah terhadap anak-anak, gitu ya, terhadap keluarganya yang lain. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah suri tauladan utama bagi kita, dan beliau sudah memberikan banyak sekali contoh kepada kita. Nah, di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergaul akrab dengan kami, sehingga beliau bersabda kepada adikku yang masih kecil, wahai Abu Umair, apa yang dapat dikerjakan burung sekecil itu? Nah, hadis ini di sini menunjukkan bagaimana Rasulullah akrab dengan anak-anak, gitu ya. Dan Rasulullah memanggil adiknya Anas bin Malik dengan sebutan siapa? Dengan sebutan Abu Umair. Nah, apa maksudnya Rasulullah memanggil dengan sebutan Abu Umair? Rasulullah ingin mengakrabkan diri, gitu ya. Terkadang menyebut anak-anak kecil dengan sebutan dewasa, panggilan dewasa itu untuk mengakrabkan diri. Saya ingat dulu ketika anak saya masih kecil, dia kan cita-citanya pengen jadi tentara ya. Karena dia tuh awalnya tuh seneng dengan alat-alat berat. Awalnya karena dulu kami tinggal di Jakarta, sering bolak-balik Bandung. Itu kan di Cikampek itu banyak sekali pembangunan ya. Di situ banyak sekali alat-alat berat, dari mulai beko, kemudian kren gitu ya, kemudian dan alat-alat yang lainnya gitu ya. Dari kecintaannya terhadap alat-alat berat ini akhirnya beralih tuh berkembang ke alat-alat berat yang lainnya, termasuk bagaimana persenjataan para tentara. Akhirnya dia tertarik tuh. Pokoknya AA mau jadi bapak tentara. Jadi saya sama suami itu sering manggil dia bapak tentara. Bapak tentara, bapak tentara. Padahal ke anak kecil gitu. Sampai lucunya pas saya hamil Ibah, kita pernah suatu hari kontrol ke dokter. Nah, kemudian kan ketemu dengan ibu-ibu lainnya ya yang mau kontrol juga, yang bawa anak-anaknya.
Nah, ada anak kecil waktu itu, dia bilang kayak gini ke anak saya, Fatih, kamu kan masih kecil, kenapa kok kamu mau dipanggil bapak?" Gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya, memanggil anak-anak kecil dengan sebutan orang dewasa, itu bisa juga dilakukan untuk mengakrabkan diri, gitu ya, mensejajarkan diri lah ya, gitu ya. Nah, bagaimana Rasulullah juga memanggil adiknya Anas bin Malik dengan sebutan Abu Umair, bapaknya Umair, kan bapak-bapak disebut, padahal masih kecil anak-anaknya, itu untuk mengakrabkan diri. Nah, gambaran lain bagaimana Rasulullah itu sangat akrab dengan anak-anak, terutama dengan cucunya ya, Hasan dan Husain. Beliau itu sering main kuda-kudaan gitu ya. Mereka naik di punggungnya Rasulullah gitu ya. Kemudian main kuda-kudaan dengan Rasulullah. Nah, kemudian apa namanya tuh? Pernah juga gitu ya suatu waktu Rasulullah ketika sedang menggendong cucunya, kemudian cucunya pipis, gitu ya, pipis di perutnya Rasulullah, gitu ya. Tapi Rasulullah melarang orang-orang untuk apa namanya tuh, mun kata orang Sunda mah disingkirkan gitu ya, diawasin dulu gitu ya, disingkirin dulu anak-anaknya karena kan mipisin Rasulullah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Jangan buru-buru untuk diambil gitu ya, sebelum si anak-anak kecil ini menunaikan hajatnya, gitu. Jadi Rasulullah tunggu itu walaupun beliau dipipisin gitu. Kadang-kadang kan kalau kita, ih orang mulia dipipisin gitu kan, pengennya aduh cepet-cepet diambil kan. Tapi kata Rasulullah apa? Biarin aja, biarkan mereka menunaikan dulu hajatnya gitu. Dan saya juga pernah membaca satu kisah, tapi saya lupa ya. Ada seorang ibu yang dia bawa anaknya masih kecil, kemudian datang kepada Rasulullah minta didoain tuh, gitu ya, si anak kecilnya ini minta didoain. Pas digendong oleh Rasulullah, si anaknya pipis. Nah, ibunya kan kaget, Rasulullah dipipisin sama anak kita, kan kita juga mungkin akan begitu, kemudian kita ambil gitu kan si anak itu, gitu. Nah, begitu pun yang dilakukan oleh si ibu itu, beliau ambil tuh si anaknya. Kemudian Rasulullah bersabda, air pipis ini sebentar lagi, intinya tuh begitu, tapi saya lupa ya redaksi ininya seperti apa. Karena itu udah lama banget saya baca itu. Apa namanya tuh, kata Rasulullah, intinya seperti ini, air pipis ini sebentar lagi tuh akan kering. Tapi luka yang engkau tinggalkan di hati anakmu itu nggak akan kering cepet-cepet. Intinya apa? Kadang kita lebih mementingkan sesuatu yang hal itu tuh sifatnya tuh teknis, yang bisa diberesin, yang bisa dengan secepatnya dikeringin gitu ya. Kalau memang najis ya tinggal cuci gitu ya, tinggal disucikan lagi. Ketimbang kita menjaga psikologis anak-anak kita. Kayak misalnya, saya ingat gitu ya, apa, ada satu kasus ketika anak-anak saya kecil gitu ya, mereka, coret-coret gitu. Ada sebagian orang dewasa yang tidak suka kan, gitu ya, dindingnya dicoret-coret. Yalah baru dicat gitu ya, kemudian digambarin lagi gitu ya. Akhirnya dimarahin. Anak-anak saya dimarahin gitu ya. Kemudian pernah juga dia ngerusakin suatu barang gitu. Yang barang itu adalah barang kesayangan. Namanya anak kecil, kadang-kadang kan udah di nggak boleh, tapi mereka tuh kreatif gitu ya. Giliran kita lengah, mereka mencari celah. Akhirnya pecah tuh. Mereka pernah dimarahin. Saya sebagai ibunya, ketika anak dimarahin, coba ibu-ibu pasti semuanya sama nih, yang udah pernah jadi ibu ya. Ketika kita dengar anak kita dimarahin oleh orang lain, sedih nggak? Sedih kan? Gitu. Kita nggak rela anak kita dimarahin oleh orang lain, walaupun setelah dimarahin oleh orang lain sama kita dimarahin kan? Gitu. Nah saya pun begitu, ketika anak saya dimarahin ya saya nggak nyaman. Kok anak saya dimarahin gitu. Tapi ketidaknyamanan saya bukan karena anaknya dimarahin doang gitu. Saya bilang ke suami saya, ya barang yang pecah itu masih bisa diganti. Tembok
yang kotor, dicoret-coret sama anak-anak kita, itu bisa dicat lagi. Tapi bentakan orang dewasa terhadap mereka, kagetnya mereka, apalagi kalau yang ngebentak, apalagi kalau yang marahin, apalagi kalau yang apa namanya tuh, nyiksa mereka itu adalah orang-orang yang mereka anggap orang itu adalah pelindung mereka, yang mereka anggap orang itu harusnya memberikan kenyamanan terhadap mereka, orang itu harusnya memberikan keamanan kepada mereka, tapi nyatanya mereka malah berbuat seperti itu terhadap mereka, itu secara psikologis hancurlah semuanya, mental mereka, dan itu kesedihan luar biasa, dan itulah yang akan meninggalkan luka pengasuhan, gitu ya, di dalam hati mereka. Saya pernah apa namanya tuh, saya pernah membaca juga sebuah kisah yang diangkat oleh seorang pengusaha ya, pengusaha muslimah. Beliau menceritakan pengalamannya ketika kecil. Beliau disuruh masak nasi. Jadi kehidupan mereka tuh sangat pas-pasan waktu itu, dan itu beras terakhir yang mereka miliki, disuruh masak nasi. Nah, si anak ini lalai gitu ya, sehingga nasinya gosong. Nah, pas ibunya tahu nasinya gosong, itu marah besar ibunya. Marah besar, kemudian si nasi itu diambil dari periuknya, kemudian dilempar. Dan si anak ini yang menyaksikan ibunya semarah itu sampai menggigil ketakutan. Gitu ya, walaupun dia tahu dia salah, gitu ya, menggigil ketakutan. Dan sampai beberapa tahun setelah itu, dia trauma untuk masak nasi di periuk. Kalau zaman dulu kan masih di periuk ya, nggak, belum ada Magicom kan, belum ada Magicom, belum ada apa rice cooker gitu ya. Jadi masih pakai panci, kadang pakai periuk, pakai dandang ya, gitu. Dan dari situ itu meninggalkan trauma yang mendalam. Walaupun kata beliau, saya tidak menyalahkan ibu saya, karena memang saya yang salah, gitu ya, saya yang lalai, kata beliau tuh begitu. Ibu saya marah begitu, ya wajar, karena itu beras terakhir, kehidupan kami itu sangat miskin, katanya. Dan itu beras terakhir yang kami miliki, dan beras itu akhirnya tidak jadi dimakan karena gosong. Saya tahu, gitu. Tapi saya juga tidak bisa menghilangkan rasa trauma ketika ibu saya marah pada saat itu, mengambil periuknya kemudian dilempar, dan nasinya kemana-mana. Walaupun setelah itu ibunya nangis, kemudian ibunya akhirnya beli nasi yang sudah jadi, kemudian makan. Walaupun sikap ibunya sudah kembali hangat, sudah kembali lagi gitu ya, dan sudah minta maaf, tapi kejadian itu tidak bisa lepas dari ingatan beliau gitu. Nah, ini yang benar-benar harus kita jaga ya. Bagaimana Rasulullah itu sangat menjaga psikologisnya anak-anak. Ya termasuk yang tadi saya ceritakan. Pipis itu sebentar lagi akan mengering. Kalaupun najis ya tinggal dibersihkan, tinggal disucikan lagi, udah beres kan. Tapi ketika kita marahin anak kita, luka itu akan tetap tertinggal di hati mereka. Dan ini yang berat ya. Saya juga sama suami masih sering melakukan itu, gitu ya. Dan ini tadi siang pun kami introspeksi lagi, gitu. Sampai saya bilang ke anak-anak, ini salah. Bunda sama ayah salah. Dan mereka harus tahu kelakuan itu adalah salah, gitu. Dan tidak boleh mereka tiru, walaupun secara alam bawah sadar kemungkinan akan mereka tiru nanti kelak kalau mereka juga punya anak. Pernah nggak ibu-ibu ngerasain? Kita tahu perbuatan itu tuh salah. Ketika dulu orang tua kita atau orang terdekat kita melakukan itu kepada kita, kita dalam hati bilang, nanti ya saya kalau sudah punya anak, saya nggak akan begitu. Tapi kenyataannya begitu punya anak dan ada kejadian yang serupa, yang kita lakukan persis seperti apa yang dulu kita terima. Yang orang-orang dewasa lakukan kepada kita. Itu yang namanya luka pengasuhan. Itu alam bawah sadar. Dan mungkin itu juga yang kita tinggalkan di hati anak-anak kita. Makanya kenapa kasih sayang, kelembutan, ketulusan itu benar-benar menjadi dasar dalam mendidik
anak. Para ulama sepakat, tidak ada yang tidak sepakat. Itu adalah dasar terpenting gitu ya, yang harus kita miliki sebagai orang tua. Nah, keakraban dengan anak, ketika kita bicara akrab, maka kita bicara komunikasi tadi ya, kita sudah bicara. Semuanya akan anak rasakan, akan anak terima dengan jelas gitu ya, kalau ada komunikasi di antara kita. Kalau tidak lancar komunikasi, ya susah. Tapi komunikasi ini tidak akan lancar kalau diawali dengan kekerasan misalnya. Karena saya baru-baru bertemu dengan seorang konseling gitu ya, yang beliau itu apa namanya tuh tidak lancar komunikasi dengan orang terdekatnya. Salah satunya ternyata karena ada kebencian di dalam hatinya. Kebencian ini dari mana? Dari sikap keras orang terdekatnya. Ekspektasi harusnya orang terdekatnya melindungi beliau, tapi melakukan itu. Dan mempertontonkan kekasaran di hadapan beliau. Nah, sehingga kekasaran ini membuat beliau takut, membuat beliau tidak nyaman. Akhirnya ketika dekat dengan orang tua, ya boro-boro pengen ngomong, boro-boro pengen ngobrol. Sieun we nu aya gitu kan. Takut aja yang ada. Nah, maka kenapa harus didasari dengan sikap lemah lembut? Kasih sayang, walaupun memang tidak mudah. Nah, kalau kasih sayang ini sudah muncul, keakraban sudah muncul, ya kita akan enak komunikasi efektif. Kita akan senang bercerita, kita akan senang mengobrol dengan orang-orang terdekat kita. Nah, pun sebaliknya, untuk menciptakan keakraban, untuk melembutkan hati-hati anak-anak kita, gitu ya, ya harus ada komunikasi yang dibangun oleh orang tua kepada mereka. Jangan berharap anak yang mengawali. Ingat yang tadi kita bicarakan, anak kita usianya baru tahunan, kita sudah puluhan tahun. Jangan menuntut anak kita yang punya inisiatif. Jangan harap. Tapi kita, orang-orang yang sudah diberikan ilmu lebih, sudah diberikan pengalaman lebih, kita yang harus punya inisiatif. Kemudian, untuk mengakrabkan, kita boleh bercanda, tetapi ada adabnya di dalam bercanda. Tidak boleh berbohong. Rasulullah itu ketika bercanda, Rasulullah tidak pernah berbohong. Dan bercandanya Rasulullah itu cerdas. Saya ingat gitu ya, sebuah kisah yang Ali bin Abi Thalib itu radhiyallahu an ya ngebecandain Rasulullah lagi makan kurma gitu ya. Si biji-biji kurmanya yang punya Ali itu disimpan di depannya Rasulullah. Jadi saking asiknya ngobrol gitu ya dengan para sahabat sambil makan kurma, Rasulullah nggak nyadar tuh Ali itu nyimpenin si biji-biji kurmanya punya Ali di depannya Rasulullah. Kemudian Ali bercandain Rasulullah. Ih Rasulullah, kalau bahasa kitanya mungkin ya enaknya tuh, ih Rasulullah rakus gitu ya. Lihat Rasulullah paling banyak biji kurmanya katanya gitu. Karena paling banyak di antara para sahabat yang lainnya gitu ya, Rasulullah yang paling banyak biji kurmanya. Tapi cerdasnya Rasulullah dibecandain sama Ali begitu, apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Bukannya engkau yang lebih rakus, serakus-rakusnya saya masih tersisa bijinya, sedangkan engkau bijinya aja sampai dimakan, sampai nggak ada bijinya. Gitu. Itu cerdasnya bercandanya Rasulullah. Gitu ya. Jadi nggak pernah berbohong Rasulullah itu ketika bercanda. Dan cerdas sekali gitu ya. Bukannya engkau yang lebih rakus. Saya tuh rakus tapi masih tersisa bijinya. Engkau udah mah dimakan dagingnya, sebiji-bijinya juga nggak ada gitu ya. Nggak ada bekasnya. Gitu. Itu pintarnya Rasulullah ketika bercanda. Nah, kemudian keakraban itu tidak bisa tercipta kalau tidak dilakukan komunikasi yang intensif, gitu ya. Tidak dilakukan hubungan yang intensif, gitu ya. Jadi nggak bisa sekali dua kali kita mentreatment terus kita pengen langsung instan kita dengan anak-anak kita jadi akrab, ya jangan harap, nggak bisa, harus intensif. Luangkan waktu, berikan waktu-waktu terbaik, jangan berikan waktu-waktu sisa untuk anak-anak, ya nanti pun mereka akan memberikan sisa-sisa buat kita gitu. Jadi
lakukan ini dengan intensif. Kemudian keakraban ayah dengan anak-anak itu tidak akan mengurangi kewibawaan. Dan saya beberapa kali menemukan kasus yang orang tua gengsi untuk dekat-dekat sama anaknya dengan alasan nanti anak saya ngelunjak. Kalau saya terlalu dekat sama anak-anak, nanti anak-anak ngelunjak sama orang tua. Gitu. Nggak begitu. Ya kalau nggak pernah ditanamkan nilai-nilai, ya mungkin akan ngelunjak. Kalau dibiarkan begitu saja, ya mungkin akan ngelunjak. Makanya semuanya saling terkait. Akrab plus tanamkan value-value kepada anak-anak kita. Gitu ya. Dan jangan takut, keakraban kita terhadap anak kita tidak mengurangi kewibawaan para ayah. Nah, yang berikutnya, anak itu belum memahami dunia. Tadi yang sudah kita bahas ya, tapi anak bisa merasakan bahasa cinta, kasih sayang, dan juga komunikasi langsung. Saya belajar ini secara langsung dari ibu saya. Saya belajar ini secara langsung dari ayah saya. Gitu ya, bagaimana kita membangun keakraban. Kita belajar ketulusan dari anak-anak. Alhamdulillah, setiap kali saya merantau ke suatu wilayah, pasti ada anak-anak yang dekat. Gitu. Nah, apa yang membuat saya bisa akrab dengan mereka? Karena ibu saya mengajarkan. Karena bapak saya mengajarkan. Dan bukan cuma mengajarkan, tapi juga memberikan teladan. Bagaimana mereka ketika membangun keakraban dengan saya, dengan saudara-saudara saya, dengan anak-anak tetangga, dengan teman-teman saya. Akhirnya, karena saya melihat contoh, saya juga diajarin, akhirnya saya juga belajar. Ini anak yang dua ini, gitu ya, yang pakai baju kuning dengan pakai baju putih. Ini anak-anak orang Indonesia yang orang tuanya sudah lama di Belanda. Ini anak yang kecil, gitu ya, yang nemplok di punggung saya. Ini juga anaknya orang Indonesia yang sudah lama di Belanda. Dan anak ini kemarin beberapa minggu yang lalu saya bertemu dengan beliau dan sudah besar, sudah SMA, lagi mondok di Gontor. Dan alhamdulillah hubungan kami masih terbangun sampai sekarang. Gitu. Kalau sisanya ini anak-anak saya, gitu ya, anak-anak saya bagaimana suami saya membangun keakraban dengan anak-anak, gitu ya. Bahkan ya ini. Gitu ya, salah satu contoh yang di bawah nonton TV aja, ini suami saya lagi ngepel sebenarnya gitu ya, karena anak saya habis ngeberantakin apa gitu ya, terus ada yang tercecer sambil ngepel, anaknya nemplok di atas punggungnya gitu. Dan kami sering menciptakan suasana-suasana ini supaya kita lebih mudah menanamkan value kepada anak-anak. Kalau anak sedang nangis, anak sedang marah, jangan kita omelin, jangan kita ceramahin, yakin nggak akan masuk. Kalau mau menanamkan value kepada anak-anak kita, buatlah anak-anak kita bahagia dulu. Kalau mereka nyaman dengan suasana hatinya, mereka akan sangat mudah untuk menerima nasihat apapun dari kita orang tuanya. Tapi jangan banyak-banyak. Nanti kita akan bahas ya bagaimana cara agar kita bisa menanamkan nasihat dengan efektif kepada anak. Salah satunya adalah jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak dan jangan sering-sering. Karena kalau banyak-banyak gitu ya, anak tidak akan menangkap semuanya. Kalau jangan sering-sering, anak jadi bosan nanti kalau terlalu sering. Nah, maka ciptakan suasana yang menyenangkan supaya anak-anak ini sangat mudah menerima nasihat-nasihat dari kita. Dan kalau saya
selain memberikan nasihat, biasanya saya cerita dulu, Bunda dulu, untuk dapat kenikmatan seperti yang kalian rasakan, misal ketika dapat rezeki ya. Kenikmatan seperti ini tuh harus nunggu dulu bertahun-tahun, harus berjuang dulu. Kalian sama Allah usia segini kecil-kecil gitu ya, kalian sudah merasakan ini, apalagi kalau misalnya sahabat-sahabat saya lagi pulang dari luar negeri, misalnya ada yang pulang dari Amerika ngasih hadiah apa, yang pulang dari Jepang hadiah apa, yang pulang dari Prancis ngasih coklat atau ngasih apa gitu ya. Saya suka bilang ke anak-anak saya, kalian tuh beruntung. Bunda mah boro-boro, ndak punya temen yang keluar negerinya juga enggak gitu. Dulu ketika orang-orang libur gitu ya, bisa ke kota. Bunda sama sepupu Bunda tuh nggak bisa, sama amang-amang kalian tuh nggak bisa, cuma ngeliatin gitu. Kapan ya kita bisa liburan kayak orang-orang ke kota? Cuma bisa kayak gitu. Tapi kalian, saya bilang, kalian beruntung. Hidup di kota, mau liburan ke kampung, tinggal ke kampung. Nggak banyak apa coba kasih sayang yang Allah curahkan sama kalian. Dulu Bunda mau makan ayam, itu harus nunggu lebaran dulu. Kalian tiap hari makan ayam. Saya bilang, hampir tiap hari makan ayam. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang akan kita dustakan? Allah tuh udah ngasih kita rezeki yang banyak. Nah, dengan menceritakan pengalaman kita, anak itu kan tertarik. Anak itu pasti senang dengan kisah-kisah. Ketika saya cerita nih, dulu Bunda tuh gini. Apalagi kalau ada dokumentasi ya, misalnya ada foto-foto gitu ya. Bunda mau ke situ, berdoa sama Allah. Minta rezeki sama Allah. Berusaha maksimal, tempuh jalan-jalannya supaya kalian bisa mewujudkan itu. Nah, memasukkan value ketika kita sedang akrab, suasana nyaman, mereka tertarik dengan kisah-kisah perjuangan kita, mereka akan meniru, mereka akan mudah masuk. Nasihat-nasihat itu akan mudah masuk. Dan ini pula yang akhirnya mendorong saya, salah satunya masih tetap semangat untuk belajar. Termasuk menempuh studi S3, lagi kuliah S3 juga, mahad juga tetap jalan. Sebenarnya kalau bicara capek, kalau bicara lelah fisik ya, lelah jiwa. Sampai kemarin tuh saya cerita dengan teman-teman S3, kita sedang dilanda impostor sindrom gitu ya, sindrom ketidakpercayaan diri. Mampu nggak sih gitu ya kita S3? Ini nggak salah kita S3 gitu. Karena semakin mendalami sesuatu, semakin merasa, duh kok aku nggak layak S3 sih gitu. Kok aku nggak layak ya, gini nggak tahu, itu nggak tahu. Emang beneran kita mau S3? Bener-bener lagi dilanda sindrom itu. Tapi saya tetap memaksakan diri, menempuh sesuatu yang sudah saya mulai harus saya akhiri gitu. Harus saya selesaikan. Kenapa? Karena ada 2 kerucil di belakang saya dan kerucil-kerucil lain yang sering ke rumah saya yang akan melihat, yang akan meneladani apa yang kita lakukan. Kalau saya bilang ke anak saya, belajar yang rajin, kalian harus semangat. Lihat emaknya aja, ibundanya aja putus asa, bundanya aja nggak nerusin sekolahnya. Kan anak-anak juga, kok bunda nyuruh semangat, bundanya enggak. Kan paling digituin sama anaknya. Maka, gitu ya, kita sebagai orang tua memang harus memberikan teladan. Dan keteladanan itu jauh lebih efektif ketimbang 1000 perkataan kita. Kita ngawek-wek banyak gitu ya, itu jarang masuk di anak kita. Tapi kita memberikan contoh itu efektif. Maka anak itu belum paham tentang hakikat dunia, tapi mereka bisa merasakan bahasa cinta kita.
mereka bisa merasakan kasih sayang kita. Dan dengan komunikasi yang langsung yang kita bangun terhadap anak-anak kita, itu yang akan menguatkan. Bunda tuh melarang AA karena begini, begini, begini. Bunda sama ayah tuh sayang sama AA. Karena bunda dan ayah diberikan umur yang lebih duluan dari kamu, jadi tahu lebih dulu. Makanya ngasih tahu. Kabarkan itu. Itu jangan asal nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, tapi nggak pernah dikasih tahu kenapa emang nggak boleh. Gitu. Jadi komunikasi, komunikasi, komunikasi. Nah, kemudian yang terakhir, ini slide terakhir, sibuk seringkali menjadi alasan bagi kita, utamanya para ayah, karena kan kita sedang bicara ayah-ayah ya, sering menjadi alasan tidak akrab dengan anak-anak. Padahal, kalau kita bicara sibuk, emang Rasulullah nggak sibuk? Rasulullah teh mikirin umat, Rasulullah teh berjihad, gitu ya. Rasulullah itu kepala negara. Emang nggak sibuk? Tapi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah? Tetap punya waktu untuk akrab-akrab dengan siapa? Dengan anak-anak kecil. Makanya para sahabat itu senang berada di dekat beliau. Selalu punya waktu, selalu menyediakan waktu. Nah, kita mau sok-sokan lebih sibuk dari beliau. Sehingga beralasan, aduh nggak punya waktu. Ya udah, jangan salahkan kalau anak-anaknya lebih akrab dengan yang lain, lebih akrab dengan gadgetnya, lebih nurut sama gadgetnya, lebih nurut sama teman-temannya. Karena kita pun tidak memberikan waktu secara serius untuk menanamkan nilai-nilai itu kepada anak-anak, untuk berakrab-akrab dengan mereka. Dan saat-saat terpenting, keberadaan orang tua di hadapan anak-anaknya, itu pada saat mereka sebelum balik. Dari awal kehidupannya mereka sampai balik. Kenapa? Karena mereka belum paham dunia. Kita yang memberikan pemahaman itu. Kita yang menunjukkan tentang itu. Ketika mereka bertemu rintangan, kita yang mengajarkan mereka untuk tetap berjuang. Kita yang mengajarkan mereka ketika bertemu dengan kegagalan dan kemudian berusaha untuk bangkit lagi. Bagaimana mungkin mereka tahu gimana caranya bangkit dari sebuah kegagalan kalau kita orang dewasanya saja tidak memberikan contoh, tidak menunjukkan, tidak mengajarkan kepada mereka. Maka sibuk jangan dijadikan penghalang, apalagi dijadikan sebagai alasan. Ya, memang berat. Memang tidak mudah di kehidupan yang serba carut-marut kayak sekarang. Tapi seberat apapun itu ya tetap harus dijalani. Karena kita sudah diamanahi oleh Allah anak-anak kita. Ya, itu saja mungkin untuk materinya. Di sini hujan ya. Hujannya lumayan besar. Jadi kita akhiri dulu untuk materinya. Silakan barangkali ada yang ingin didiskusikan. Mangga saya buka forum tanya jawab ya. Ada yang mau didiskusikan? Bisa open mic-nya atau lewat chat ya. Oh, ini ada chat dari Mbak Kori. Luar biasa, Mbak.
sampai belum bisa berkata apa-apa. Ya, ini memang PR ya, speechless memang. Apalagi kalau udah bicara luka pengasuhan ya. Kadang kita tahu itu tuh salah, tapi masih kita lakukan juga. Dan habis itu kita nyesel. Dan nyeselnya minta ampun. Tapi begitu kita ketemu lagi dengan peristiwa yang terkait dengan luka pengasuhan itu, kita pun lakukan lagi ke anak-anak kita. Makanya kita yang harus berusaha keras untuk memutus rantai itu. Itu juga yang saya diskusikan lagi dengan suami gitu ya. Kita yang diberikan kesempatan oleh Allah, orang tua kita mungkin melakukan itu karena mereka juga nggak paham. Mereka juga tidak punya pemahaman yang utuh. Atau belum bertemu dengan Islam yang benar-benar secara utuh, menyeluruh, mengajarkan semuanya. Mungkin baru beberapa aspek saja yang mereka pahami, sehingga tertinggal luka-luka pengasuhan di dalam diri kita. Nah, kita jangan sampai yang udah dikasih sama Allah kemudahan akses, dikasih kemudahan teknologi, gitu ya, dikasih kehidupan yang lebih baik dari orang tua kita pun masih lalai. Kita pun masih malas untuk cari ilmu. Ya sampai kapanpun mata rantai itu tidak akan putus. Masih begitu-begitu lagi. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan temanya bersama dengan kehidupan saya sehari-hari ya. Untuk mengatasi anak yang nakal dan kurang sopan, bagaimana ya Ustazah? Padahal kita sudah memberikan yang terbaik buat dia, nasihat, bimbingan, tapi ya begitu lagi gitu loh. Sedang memang sih di masa umur 5 tahun itu memang lagi masa pertumbuhan, mencari jati dirinya. Kita larang, dia selalu bertanya kenapa mesti begini, kenapa mesti begitu. Sudah kita nasihati, kita kasih pengertian. Tapi ya kalau kata kita tuh, kalau kata orang dewasa, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan gitu loh. Jadi dibilang lelah, nggak lelah gitu kan. Memang sebuah tantangan, tapi mau cari solusinya seperti apa gitu. Itu aja Ustazah untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu Yanti atas pertanyaannya. Ya, yang pertama, kalau saya pribadi memang kembalikan lagi ke apa namanya tuh kalau saya dengan suami gitu ya, ketika ada sesuatu yang sulit dikendalikan, ada sesuatu yang menurut versi usaha kita sudah kita lakukan, tapi anak-anak kita masih sulit untuk dikendalikan, masih sulit untuk dinasehati. Kalau saya dengan suami biasanya kita kembalikan lagi ke cek hubungan kita dengan pemilik anak-anak kita yang sesungguhnya. Karena pemilik anak-anak kita kan bukan kita ya. Kita mah hanya orang titipan. Hanya yang dititipin sama Allah. Yang pemilik sesungguhnya kan Allah. Kalau saya dengan suami biasanya itu yang dilakukan pertama. Bagaimana kita melihat hubungan kita dengan Allah. Oh, mungkin takarub kita kurang sama Allah. Atau ini yang kadang kita nggak sadar. Jangan-jangan kita menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Kadang kita mengira yang namanya syirik itu adalah kita misalnya menyekutukan Allah dengan patung, kita menyekutukan Allah dengan apa gitu ya. Ketika kita tidak menjadikan Allah yang utama dan menempati urutan pertama, itu pun kita sudah menduakan Allah. Kita tidak menghamba sepenuhnya kepada Allah. Kayak misalnya begini, kadang ketika kita diuji
oleh Allah tentang sesuatu, yang kepikiran kan usaha dunia dulu ya. Ikhtiar bumi kita tuh kayak gimana? Seringnya ikhtiar langit itu kalau udah mentok sana sini, baru kita ingat sama Allah, baru kita kembalikan kepada Allah. Nah, itu artinya kan kita menduakan Allah. Dan itu yang kadang-kadang kita nggak sadar. Maka cek lagi kedekatan kita dengan Allah. Sudahkah kita menjadikan Allah satu-satunya Tuhan kita, pengatur kita? Sudahkah kita menjadi hamba Allah yang benar-benar menghamba kepadanya? Kemudian cek juga maksiat-maksiat kita. Jangan-jangan ada maksiat yang kemarin yang kita lakukan, baik sadar ataupun tidak sadar. Ini kalau saya dengan suami tuh kita introspeksi di situ. Apa ya kemarin kita ngelakuin apa? Atau adakah barang haram yang masuk ke anak-anak kita kemarin gitu ya? Atau hari-hari sebelumnya? Mungkin sekarang kita sudah dapat ilmu, tapi dulu-dulu gimana? Ketika kita belum dapat ilmunya. Gitu ya, adakah barang haram yang masuk ke dalam diri anak-anak kita? Maka ketika kita mengingat itu, taubat. Taubat dengan sebetul-betulnya taubat. Ya Allah, alhamdulillah sekarang kita sudah mulai diberikan pemahaman oleh Engkau. Tapi dulu-dulu ketika kami belum paham, kami melakukan banyak kesalahan. Maka jangan berhenti bertaubat. Taubat itu kan harus terus-menerus. Gitu ya, taubat itu harus terus-menerus dan juga berusaha keras untuk tidak melakukan hal itu lagi. Gitu. Kemudian, kenapa kita juga harus mengecek kemaksiatan-kemaksiatan kita? Karena segala bentuk kemaksiatan itu akan menghalangi sampainya doa-doa kita kepada Allah. Oke, kita sebagai seorang ibu, oke, kita dapat privilege dari Allah. Privilege-nya apa? Kita menjadi orang yang disebut sebagai orang yang doanya makbul. Kan ibu, gitu ya. Seorang ibu itu doanya kan makbul. Tapi kenapa kok nggak dikabul-kabulin? Bisa jadi kemaksiatan kita, kemaksiatan para ibu, kemaksiatan ayah yang menghalangi sampainya doa-doa kita kepada Allah. Kemudian cek hablum minanas kita bagaimana. Kalau misalnya hubungan kita dengan manusia yang lain kurang bagus, oh mungkin bisa jadi kemaksiatan kita terhadap tetangga kita, kemaksiatan kita terhadap orang-orang lain yang menghalangi sampainya doa-doa kita. Itu yang pertama. Kalau saya dengan suami ya, kita cek kedekatan kita dengan Allah. Karena Allah lah pemilik yang sesungguhnya dari anak-anak kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mengecek secara teknis. Oh, mungkin kita terlalu sering ngasih nasihatnya, jadi anak juga bosen. Atau kita memberi nasihat dalam kondisi yang kurang tepat. Misalnya ketika anak ngamuk, kita kasih nasihat. Ya pasti masuk telinga kanan, keluar dari telinga kiri, gitu kan. Atau bisa jadi bahasa yang kita sampaikan kepada mereka itu terlalu berat. Sulit untuk dicerna oleh mereka, bisa jadi begitu. Atau bisa jadi secara teknis, misalnya kondisi psikologis mereka sedang tidak bagus. Atau bisa jadi kita kurang akrab dengan mereka. Sehingga kita terlalu memaksakan diri untuk memberikan nasihat. Kalau saya begitu Bu Yanti, jadi biasanya ya saya ngecek dulu gitu ya, ngecek dulu kondisi bagaimana kedekatan kita dengan Allah, karena Allah pemilik kita, Allah pemilik anak-anak kita. Gitu ya, jangan sampai kita mengkhianati pemiliknya yang sesungguhnya. Kemudian baru kita bicara secara teknis gitu. Nah, ada satu hal yang kadang kita lupa. Ini sih berbagi pengalaman aja ya. Saya pernah dicurhati oleh seseorang. Nah, beliau ini cerita, anaknya tuh benar-benar menguji sekali gitu ya, menguji dalam tanda kutip ya.
sampai dari sekolahnya itu dikeluarin berkali-kali gitu ya, saking mengujinya. Saking istimewanya si anak ini gitu ya, dikeluarin dari sekolah ini, dikeluarin dari sekolah itu. Gitu ya, pagi-pagi berangkat sekolah, begitu bapaknya apa namanya tuh pergi dari sekolahnya, anak ini kabur dari sekolahnya juga gitu kan. Nah, jamnya istirahat, ada yang pagi-pagi masuk sekolah, ditungguin sama bapaknya, oh ya udah masuk kelas. Giliran jam istirahat, nggak balik lagi ke sekolahnya. Gitu. Nah, kemudian ada seseorang yang menyarankan, coba ngobrol sama Bu Endang, gitu kan. Mungkin Bu Endang punya saran. Nah, saya bilang kayak gini, beliau cerita, perasaan saya tuh udah berusaha maksimal, gitu kan. Nah, kemudian saya bilang begini, mohon maaf banget gitu ya, karena sebelumnya saya pernah ngobrol dengan beliau terkait dengan riba. Nah, kemudian saya cerita, anak-anak itu kan produk kita ya, bukan produk kita, maksudnya apapun yang terjadi dalam diri mereka itu kan ada peran kita, maksudnya ada peran penting yang kita lakukan terhadap mereka kan. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita mensuplai makanan, minuman, pakaian gitu ya. Nah, apakah suplai yang kita lakukan ini dari harta yang halal ataukah harta yang haram? Karena ternyata kalau yang kita berikan ke anak-anak kita itu ada harta haram di situ, ada hak orang lain yang terlanggar di situ, maka itu akan menjadi sebab terhalangnya kesolehan anak-anak kita. Makanya saya cerita tuh ke beliau. Dulu kita pernah ngobrol terkait dengan riba kan, saya bilang gitu. Siapa tahu ini mah gitu ya kan, kita nggak pernah tahu hakikatnya ya dari sebab yang mana yang menyebabkan anak kita itu sulit sekali untuk dikendalikan. Maka kan kita bicara berbagai kemungkinan. Akhirnya saya bilang, saya khawatirnya ternyata yang menghalangi kesolehan anak-anak kita adalah karena keterlibatan kita dengan riba. Nah, akhirnya beliau merenung gitu kan, beliau merenung. Kemudian nggak lama dari situ beliau cerita ke saya, Bu Endang, alhamdulillah anak saya sekarang sudah lebih terkendali, sudah lebih tenang katanya gitu. Oh, alhamdulillah Pak, itu gimana caranya? Saya bilang kan penasaran juga kan apa yang sudah beliau lakukan. Kemudian beliau cerita, saya sudah menutup beberapa utang saya di beberapa koperasi katanya. Kemudian saya tinggal satu lagi yang belum saya lunasi, utang riba saya di Bank Anu gitu ya, beliau cerita. Jadi saya jual-jualin aja tuh aset-aset saya katanya biar si utang-utangnya cepat lunas. Oh, alhamdulillah saya bilang. Kan kita nggak pernah tahu ya mana yang menyebabkan anak-anak kita sulit dikendalikan. Jadi kalau saya ya yang dilakukan adalah kita introspeksi gitu ya, karena pasti ada pengaruhnya dari apa yang kita lakukan sebagai orang tuanya. Bisa secara tadi ya, kita cek kedekatan kita dengan Allah, kemudian cek secara teknis juga seperti apa kalau misalnya ternyata perasaan nggak ada yang bermasalah gitu ya. Nah, kemungkinan ada sebab yang lainnya. Kalau misalnya semua sebab sudah kita cari tahu dan ternyata insya Allah nggak ada sesuatu yang akan menjadi sebab secara perhitungan kita, ya Allah pasti akan memberikan ujian kepada kita supaya kita bisa lebih bersabar lagi, supaya kita bisa lebih dekat lagi dengan Allah gitu ya, dengan ujian lewat anak-anak. Karena ingat, anak-anak juga bisa menjadi ladang ujian dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan ya ke Bu Yanti. Kemudian kita lihat dulu ke chat tadi yang Mbak Kori nih. Jadi sepertinya orang tuanya yang perlu cooling down dulu, mengevaluasi diri. Betul, setuju sekali ya. Karena kita yang menjadi jalan, yang dititipin sama Allah anak-anak kita. Kayak yang berikutnya, Teh Uke pamit. Oh ya, anak-anak minta dikelonin. Ya, anak saya juga sampai tidur di belakang saya. Memang sudah waktunya tidur ya.
Kemudian Mbak Dwi, Jazakillah khair Teh Endang, Masya Allah materinya merembes milit Teh, jadi banyak introspeksi diri sebagai orang tua. Ya, Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini rahmat Allah untuk keluarga kita semua, sehingga kita bisa memperbaiki diri, gitu ya, dan kita bisa menghantarkan anak-anak kita menjadi generasi-generasi khairul ummah, karena Allah sudah menjanjikan gitu ya, anak-anak muslim itu kan generasi khairul ummah. Jangan sampai kita sebagai orang tuanya yang menghambat gitu ya predikat khairul ummah itu. Ya. Oke, ini ada chat juga dari Ummu Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu, bagaimana kalau orang tuanya sibuk ngaji karena merasa banyak kurang ilmu? Kadang secara tidak sadar anak belum diri ayah secara full. Mohon solusinya, Bu. Jazakillah khairan kasiran. Wah, iya Ki. Oke, kita jawab dulu. Bagus sekali ini pertanyaannya ya. Kadang-kadang kita karena merasa sebagai orang tua yang kurang ilmu, kita cari ilmu ke sana kemari. Akhirnya lupa gitu ya kalau di belakang kita ada anak-anak sehingga periayahan kita belum maksimal. Nah, kalau saya pribadi mungkin yang pertama ada satu kelemahan yang kadang-kadang luput dari para pencari ilmu. Nah, apa kelemahan itu? Yaitu beramal. Mengamalkan apa yang sudah mereka cari selama ini. Kadang kalau kita sudah mencari ilmu, apalagi sudah merasa butuh akan ilmu, rasanya ingin terus gitu ya kita mencari ilmu. Nah, saya diingatkan oleh guru-guru saya di Mahad terutama ya yang mereka selalu mengingatkan bagaimana para ulama salaf itu ketika mereka mencari ilmu. Kadang kita tuh suka nggak sabar. Udah dapat ilmu ini, beralih ke ilmu yang berikutnya. Padahal yang ilmu yang sebelumnya belum kita amalkan juga dengan maksimal. Kemudian cari ilmu lagi. Hari beramalnya enggak gitu ya, atau tidak maksimal. Nah ini yang kadang-kadang sering terjadi. Kemudian saya diingatkan kisah yang kata Imam Syafi'i, para pencari ilmu itu ibarat para pencari kayu bakar di hutan. Ketika bertemu dengan kayu yang bagus, ini bagus. Cari gitu ya, kumpulin. Ketemu lagi kayu yang bagus, ini kayunya bagus, cari, kumpulin. Terus aja begitu. Waktunya pulang, lupa. Ternyata yang dikumpulin tuh udah banyak. Tapi kita harus pulang. Akhirnya apa yang kita bawa? Ya apa yang bisa kita pikul saja. Seringnya kita begitu, ngumpulin ilmu yang bisa diamalin, seringnya yang paling dekat ya. Ilmu-ilmu yang sebelumnya poho, gitu ya, ilmu-ilmu yang sebelumnya lupa. Nah ini ya, dari satu sisi itu yang harus kita introspeksi ya. Kadang-kadang kita sibuk nyari ilmu, tapi kita lupa beramal. Padahal gitu ya, meriayah anak itu bagian dari amal kita untuk menunaikan ilmu yang sudah kita dapatkan, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau saya supaya tetap bisa nyari ilmu, tapi periayahan anak itu tetap bisa tertunai. Pertama, kuncinya adalah kerjasama. Ya, selain tadi ya mendekatkan sama Allah, karena pada hakikatnya kan tertunainya ilmu gitu ya. Kemudian ilmu jadi amal maksudnya ya, tertunainya ilmu jadi amal, kemudian kesempatan kita untuk mencari ilmu dan mengamalkannya, kesempatan kita untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang lain itu kan bukan semata-mata karena upaya kita, tapi karena rahmat Allah. Nah, maka jangan jauh-jauh dari Allah. Kadang kita suka lupa memohon gitu ya. Suka luput untuk memohon dimudahkan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kuncinya adalah kerjasama. Kerjasama dengan siapa? Semuanya. Supporting system kita. Termasuk ke tubuh kita sendiri. Gitu ya. Kita tuh sering sekali semangat mencari ilmu, kita menzolimi diri kita. Sehingga
pulang-pulang nyari ilmu tepar, gitu ya. Ya badan nggak keurus, ya anak-anak juga nggak keurus, gitu ya. Suami juga kurang terurus. Nah ini yang apa namanya tuh harus jadi bahan evaluasi ya. Kerjasama dengan semua supporting system kita, terutama badan kita, kemudian suami kita, kalau saya, gitu ya. Sampaikan kepada suami kita, hakikatnya nyari ilmu itu apa? Kalau saya selalu mengingatkan ke diri saya, mengingatkan ke suami saya, ya kita kan pengen keluarga kita itu tidak berhenti sampai di dunia saja kan. Kita berharapnya bisa ngumpul lagi nanti di surga. Kalau kita mau ngumpul lagi di surga, mau nggak mau, kita harus berusaha untuk menjadi ahli surga. Ya kan? Nah, gimana yang termasuk kategori ahli surga? Ya cari ilmunya. Kan nggak mungkin kita akan tahu. Nggak mungkin kita akan bisa mewujudkan gitu ya menjadi ahli surga kalau kita nggak tahu ahli surga teh saha gitu ya, ahli surga tuh yang kayak gimana. Ya mau nggak mau kan harus nyari ilmu. Nah, pentingnya kita untuk cari ilmu itu salah satunya itu untuk mewujudkan cita-cita kita bersama untuk nyari ilmu. Maka ketika waktunya suami yang cari ilmu, kita yang gantian. Waktunya kita yang nyari ilmu, suami yang gantian. Gantian apa? Gantian kita saling meriayah, gitu ya, saling mengurus, saling mengontrol, saling mengendalikan, saling mengayomi, intinya saling. Rumah tangga itu kuncinya satu, saling. Tapi salingnya yang banyak. Saling menghormati, saling berlapang dada, saling mengalah, saling berkorban, saling support, saling mendoakan, saling mengingatkan. Nah, itu kan kuncinya satu, yaitu saling, tapi salingnya yang banyak gitu. Nah, itu sama apa namanya tuh sama suami, kemudian sama anak-anak. Ini juga yang harus kita tegaskan ke anak-anak. Kenapa Bunda itu nyari ilmu? Saya sering bilang ke anak-anak, Bunda itu bukan cuma bundanya kamu, bukan cuma bundanya AA, bukan cuma bundanya Ibah, tapi Bunda ini adalah bunda generasi. Karena masa depan kita dititipkan sama generasi kan. Karena Bunda ingin menitipkan diri Bunda nanti kalau sudah tua, kan kalian yang mengurus gitu ya, generasi-generasi kita yang ngurus kan. Maka Bunda harus berkontribusi kepada generasi ini. Salah satunya apa? Dengan mencari ilmu, dengan mendakwahkan ilmu ini, ngobrol sama ibu-ibu gitu ya, kita samakan visi, samakan misi kita gitu ya, kita sama-sama bareng-bareng menjadi ibu-ibu generasi ini. Nah, untuk jadi ibu generasi itu butuh ilmu. Kalau nggak dicari, ilmu itu nggak akan datang sendiri. Maka yuk kita saling memudahkan. Kalau saya selalu bilang gitu ke anak-anak, yuk saling memudahkan. Kayak misalnya marah-marah. Anak-anak kan suka ngingetin, Bunda lah taghdab walakal jannah. Oke, betul. Janganlah engkau marah. Karena kita nggak akan dapat surga kalau kita marah-marah. Tapi ayo kita saling memudahkan. Supaya Bunda juga nggak marah-marah. Kan nggak mungkin Bunda juga ujug-ujug marah-marah tanpa sebab. Nah, janganlah jadi sebab kemarahan orang-orang. Dengan cara apa? Dengan cara memudahkan, saling meringankan. Jadi kita juga tidak menjadi jalan orang marah gitu ya. Nah, begitupun ayo kita saling memudahkan, kita sama-sama cari ilmu. Kan kalau Bunda dapat ilmu banyak, kita praktek sama-sama, kita lebih enak kehidupannya. Karena ilmu itu akan memudahkan, ilmu itu jalan menuju surganya Allah. Mau kan kita ngumpul lagi di surga? Yuk kita sama-sama. Malah saya sering melibatkan anak-anak untuk ikut gitu ya, untuk ikut mencari ilmu. Pertama, biar mereka juga tersuasanakan. Yang keduanya, ngalap berkah. Ngalap berkahnya gitu ya. Saya kalau ke Maha dulu kan dari pagi ya, dari jam 8.30 mulai sampai 6.15, belum di perjalanan ya. Tapi saya bawa aja tuh gitu ya, terutama yang kecil karena memang yang kecil masih
berada dalam wilayah pengasuhan ya saya bawa-bawa aja. Nah, beres ngaji itu saya bawa tuh ke Ustadz sambil pamit kan, Ustadz, terima kasih banyak atas ilmunya. Wah, Ibu dibawa ya, dedenya iya. Ustadz mohon didoakan ya, gitu. Kan lumayan, bukan lumayan ya. Maksudnya kan bagus didoakan oleh guru-guru. Siapa tahu doa guru-guru kita teh makbul gitu ya hari itu. Minta doa yang terbaik, minta didoakan. Dan guru-guru yang paham itu senang. Kalau ada orang-orang yang orang tua yang nyari ilmu bawa anaknya, pasti itu didoain. Apalagi kalau misalnya pas ada periwayatan hadis, gitu ya. Kalau guru-guru saya itu selalu, ibu-ibu yang ada anaknya dekat, ayo dibawa, gitu kan. Biarkan mereka ikut mendengarkan periwayatannya hadis-hadis yang disampaikan oleh guru-guru. Gitu ya, hadis tentang apa, terlebih lagi hadis musalsal ya, biasanya misalnya musalsal Idul Fitri atau hadis apa gitu ya, biasanya guru-guru tuh ayo kumpulin anak-anaknya, kumpulin suaminya, kumpulin siapapun, kita ikut bermajelis dengerin periwayatannya hadis gitu ya. Ini adalah jalan para ulama, siapa tahu kita dapat berkahnya. Jadi anak-anak juga dilibatkan, jadi mereka juga bisa paham pentingnya ilmu itu apa, pentingnya nyari ilmu itu apa, gunanya ilmu itu untuk apa. Jangan sampai kita nyari ilmu banyak, tapi justru kita malah melalaikan banyak kewajiban. Nah, ini yang harus dihati-hati. Itulah ujian para pencari ilmu. Di mana ilmunya itu sekedar ilmu, tidak membuahkan amal. Gitu. Dan ini yang harus kita jadikan bahan evaluasi ya. Jangan sampai kita masuk ke dalam kategori orang-orang yang menyampaikan sesuatu, tapi kitanya sendiri tidak melakukan gitu ya. Kita nyari ilmu ke sana kemari tapi kitanya tidak mengamalkan gitu ya. Begitu mungkin Mama Haikal ya yang bisa saya gambarkan, yang bisa saya sampaikan, karena apa namanya tuh ya memang kadang kita sibuk sesuatu tapi secara tidak sadar kita kurang gitu ya, kurang melibatkan anak-anak, kurang periayahan terhadap anak-anak. Ya, jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, mungkin ini satu lagi ada, oh mohon maaf waktunya udah lebih ya, 21.39, satu pertanyaan lagi aja ya. Ini dari Bu Yanti, Masya Allah, ini pertanyaannya bagus nih. Bagaimana cara mengingatkan yang efektif ke anak yang masih suka begadang main game dan sholat subuhnya kesiangan? Nah, ini pertanyaannya bagus sekali nih dari Bu Yanti, dan saya pikir ini bukan cuma Bu Yanti yang mengalami ini ya. Ini menjadi satu fenomena yang menyedihkan di antara kita, karena apa namanya tuh, salah satu hasil penelitian yang kami lakukan juga gitu ya terkait dengan kecanduan games, itu hasilnya sudah sangat mengkhawatirkan gitu ya. Rata-rata anak-anak kita itu menghabiskan waktu lebih dari 8 jam untuk bermain games, apalagi lagi liburan kayak sekarang ya gitu. Nah, bagaimana gitu ya solusinya untuk mengingatkan anak-anak kita? Kalau ditanya solusinya, nggak ada solusi yang instan, terus terang. Nggak ada solusi yang instan, itu yang pertama. Yang kedua, nggak bisa kerja sendiri, karena ini sudah sistematis. Yang ketiga adalah kita butuh banyak amunisi, baik dari diri kita, orang-orang terdekat kita, masyarakat kita, dan juga negara kita. Karena walau bagaimanapun, negara itu kan harusnya menjadi benteng pertama. Benteng keduanya masyarakat, nah baru benteng terakhirnya keluarga. Nah sekarang kedua benteng ini kan kurang perannya itu kurang sinkron ya gitu ya. Ada yang sebagian kayak misalnya kita bicara pejabat aja. Ada pejabat yang pro untuk apa namanya tuh mengatasi kecanduan games, tapi di sisi lain gamesnya ini jadi salah satu cabang olahraga, coba e-sport kan. Sedih kan? Jadi sekarang tuh banyak anak-anak yang dengan alasan mau jadi atlet e-sport, latihannya ya gitu, main games. Aduh, sedih saya tuh. Nah, kemudian masyarakat juga gitu, banyak yang akhirnya cuek gitu ya, bae weda anak batur. Nah, kadang-kadang kan begitu. Ada yang begitu, ada yang
udah sadar gitu, ini tuh berbahaya, tapi dah kumaha, sayanya juga sibuk, saya juga nggak bisa ngawasin anak-anak ya, akhirnya anak-anak begitu. Nah, ini juga jadi tantangan bagi kita. Akhirnya, ya mau nggak mau, keluarga lagi kan yang jadi benteng terakhir, yang harusnya, benteng terakhir ini lapis terakhir, jadi sekarang mah benteng terakhir, tapi untuk menghadapi serangan-serangan yang merusak ya jadi pelindung utama akhirnya gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tadi seperti yang saya sampaikan, nggak ada solusi yang instan. Yang kedua, nggak bisa sendirian. Yang ketiga, karena ini sudah sistematis ya harusnya sistematis pula gitu ya solusinya. Gimana cara mengingatkannya? Secara pribadi yang harus kita bangun, kalau memang anak-anak kita ini sudah usia balik, kan artinya sudah bisa diajak mikir ya, sudah bisa diajak mikir, sudah bisa diajak diskusi lebih mendalam, sudah bisa diajak diskusi lebih intensif. Maka berdialoglah dengan mereka. Biasanya anak-anak itu ada yang karena ikut-ikutan main games gitu ya, barijeng nggak paham juga gitu kan sebenarnya apa esensinya main games. Atau ada yang main games ini sebagai sebuah pelarian. Oh iya, saya jadi ingat gitu ya waktu saya menangani kasus yang kecanduan games online ya waktu di Polban. Kasus yang pertama sampai ke saya, si anak ini memang kecanduan games. Tapi saya tidak bisa langsung men-treatment games-nya. Karena bisa jadi, ya tadi kasusnya, bisa jadi sebenarnya bukan itu inti masalah yang dia hadapi. Bisa jadi games itu awalnya sebagai sebuah pelarian. Nah, akhirnya kecanduan. Nah, maka ini harus diselesaikan nih, harus dilihat dulu, harus digali dulu. Akhirnya, saya waktu itu ngobrol dengan si anak ini, saya tanya, sejak kapan kamu mulai seneng games? Dia cerita, sejak SMA, Bu. Kelas berapa? Kelas 2. Terus saya tanya, awalnya kamu ketemu dengan games itu lagi ngapain? Bu, saya ini tuh orangnya pendiam. Saya ini susah sekali berkomunikasi dengan orang lain. Jadi saya tuh orangnya nggak pede. Ketika saya SMA, apalagi saya masuk ke sekolah yang saya tidak begitu minat. Tapi orang tua saya menyuruh saya ke situ katanya. Ya udah, akhirnya saya masuk di sekolah itu. Tapi karena saya nggak terlalu minat dan ternyata kenyataannya berat loh, Bu. Sekolah di situ katanya. Nah, akhirnya untuk melepas penat, melepas stres, mulailah dia bersentuhan dengan games. Awalnya bukan games online, awalnya masih games yang biasa-biasa itu loh yang di yang di komputer. Lama-kelamaan ngobrol dengan teman, oh ternyata ada jenis games yang lain nih, akhirnya ningkat. Salah satu nyandunya games itu, kalau kita berhasil menaklukkan sesuatu, kita akan tertantang untuk menaklukkan level yang lebih berat dari itu. Nah, kalau misalnya kita sudah menaklukkan level yang lebih berat, itu ada kebahagiaan tersendiri. Nah, kebahagiaan inilah yang nyandu. Apalagi kalau gamesnya games online. Karena kan kalau games online itu partnernya nyata ya. Beda kalau kita cuma main games yang kita doang yang main gitu ya di komputer ya menang sendiri, hore-hore sendiri gitu ya. Nggak ada yang mengapresiasi kecuali ada orang yang nemenin gitu ya baru ada yang mengapresiasi. Tapi kalau games online gitu ya kan temennya ada, yang mengapresiasi ada gitu ya. Akhirnya saya tanya, terus kalau misalnya kamu sudah menang, kamu senang? Iya Bu, senang banget. Karena saya nggak bisa eksis di dunia nyata, akhirnya
saya mendapatkan kepuasan karena saya bisa eksis di dunia maya, gitu ya, di dunia gamesnya itu. Jadi ternyata itu bahan dia, ladang dia untuk eksistensi dirinya. Nah, saya melihat ada sesuatu berarti ini, bukan sekedar games. Kalau kita bicara eksistensi diri, kita bicara tujuan hidup loh ya. Kalau kita bicara tujuan hidup, maka kita akan bicara jati diri. Kalau kita bicara jati diri, kita akan bicara 3 pertanyaan mendasar dalam hidup. Apa itu? Untuk apa kita hidup, dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan akan kemana setelah ini. Berarti belum ada yang clear nih dari 3 jawaban ini. Sehingga akhirnya memaknai kepuasan, memaknai kebahagiaan pun dengan definisi yang semu. Gitu. Maka harus dibangun nih jati dirinya. Kalau bicara jati diri, maka kita akan bicara peran orang tua ketika mereka kecil. Ini disadari ataukah tidak, gitu ya? Ini adalah ada peran orang tua di situ. Akhirnya saya tanya, gimana hubungan kamu dengan orang tua kamu? Ternyata nggak bagus, Bu, hubungannya. Sampai akhirnya saya panggil tuh ibunya, saya coba cari tahu, gali dari versi ibunya. Karena si anak ini bukan cuma kecanduan games, dia bisa nggak keluar kamar berhari-hari, Bu. Gitu ya, sampai dia nggak mandi, dia nggak makan, coba. Dia mengunci diri di kamarnya. Kemudian saya panggil ibunya, bagaimana? Oh, ternyata bapaknya pun ketika punya masalah, larinya kayak gitu. Ada yang kunci di kamar berkali-kali, nggak ngomong, nggak komunikasi, nggak apa. Oke. Berarti ada peniruan di situ. Yang kedua, saya tanya bagaimana hubungan si anak ini dengan ayahnya. Karena anaknya laki-laki kan. Dia butuh figur. Nah, figurnya begitu, ya dia akan tiru. Kemudian saya tanya, oh ternyata ayahnya ini kerja seringnya di luar kota, jarang pulang. Apalagi sebulan sekali pulang. Ketika pun pulang, itu udah kelelahan. Jadi ke anak-anak nggak deket. Oke, hubungannya tidak bagus. Itu sudah satu bahan gitu ya. Nah, kemudian akhirnya ada kesempatan untuk memanggil ayahnya. Akhirnya bertemulah kami. Ayahnya lumayan baperan lagi gitu ya. Ayahnya bilang kayak gini. Saya sedih, saya dibilangin saya tidak sayang sama anak saya. Karena saya memang bilang ke ibunya, ini ada masa pengasuhan yang kosong nih. Gitu. Yang seharusnya anak butuh figur ayah di situ, ayahnya nggak ada. Maksudnya nggak ada tuh, nggak di tempat atau memang perannya tidak tertunaikan dengan baik. Nah, akhirnya bapaknya bilang kayak gitu. Saya bilang, Pak, sebelumnya punten saya mau konfirmasi, nggak ada yang bilang Bapak nggak sayang sama anak Bapak. Kalaupun kemarin saya bilang, saya tidak bilang Bapak tidak sayang sama anak Bapak, tapi ada masa yang kosong dari masa pengasuhan ini, masa pendidikan ini. Gitu ya, ini yang ingin kita gali sama-sama. Karena masa yang kosong ini harus dikembalikan. Kembalikan dalam tanda kutip, bukan kembali ke masa lalu, karena kan nggak bisa. Tapi kita treatment untuk mengisi kekosongan itu. Nah, akhirnya bapaknya, ya saya kemana ada sih orang tua yang nggak sayang sama anaknya. Saya kan jauh-jauh pergi kerja dan bla bla bla, itu kan untuk anak saya. Betul Pak, nggak ada orang tua yang nggak sayang, saya bilang. Tapi kan kasih sayang kita bukan hanya melulu bicara uang. Ada bentuk kasih sayang yang lain yang harus kita tunaikan. Saya bilang, wah bapaknya masih berapi-api sebelumnya. Oke lah gini Pak, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Saya bilang, pernah nggak Bapak ngobrol dari hati ke hati dengan anak Bapak, kita saling meminta maaf, berpelukan gitu ya, untuk mengungkapkan semua rasa. Pas digituin mah diam wae si Bapak nate. Yang tadinya berapi-api masih egonya ya masih kuat gitu ya, akhirnya diam. Si bapaknya kemudian bapaknya bilang kayak gini, belum pernah. Hah? Dalam hati saya sedih. Hah? Masa belum pernah sekalipun gitu meluk anaknya gitu. Kita ngobrol dari hati ke hati gitu. Kalau saya
Saya dengan bapak saya itu deket banget, tapi memang bapak saya juga nggak suka meluk saya sih, gitu. Tapi setidaknya kita sering banget tuh ngobrol dari hati ke hati, gitu. Waktu kecil mah ya saya juga suka dipeluk. Kalau udah gede kan risih juga ya dipeluk walaupun sama bapak sendiri, gitu kan. Tapi ini mah sekalipun enggak, kan saya kasih catatan, saling meminta maaf, saling melapangkan diri gitu ya. Tapi bukan lebaran loh ya, saya bilang. Karena kan lebaran kita sering maaf-maafan. Tapi formalitas maaf-maafannya, bukan bicara dari hati ke hati. Akhirnya si bapaknya bilang, belum pernah. Aduh, saya sedih banget. Paingan, budak nasi gakia gitu kan. Karena sentuhannya pun kan kurang gitu ya. Ya gimana anak ini mau nurut sama orang tua? Gimana anak ini mau mendengarkan nasihat-nasihat kita? Kalau keakraban itu sendiri tidak terjalin. Tapi Bapak pengen nggak, Pak? Saya bilang, meluk anak Bapak. Bapak ngobrol sama anak Bapak. Pengen, Bu. Tapi saya bingung cara memulainya gimana. Aduh. Saya sedih, tapi di satu sisi saya ada harapan. Karena tensi si bapaknya, omongannya sudah melemah, kemudian dia sudah mulai nyari solusi. Jadi saya harus gimana? Saya kan nggak sekolah tinggi, Bu, jadi saya juga nggak tahu caranya gimana untuk mendekati anak saya, untuk bukan meriset ya, bahasanya si bapak tuh, ya istilahnya untuk memperbaiki keadaan lah. Saya bilang begini, Bapak, nanti pulang dari sini, silahkan Bapak ngobrol berdua dengan anak Bapak. Nggak usah ngurusin dulu adik-adiknya, titipin dulu lah adiknya gitu ya. Bapak spesial aja ngobrol sama anak Bapak yang ini. Kemudian Bapak sampaikan kalau Bapak tuh sayang sama dia, Bapak sampaikan kalau Bapak tuh cinta sama dia, semua pengorbanan yang beliau lakukan saat ini tuh ya untuk anak-anaknya. Walaupun anak-anaknya nggak begitu ngeh karena kan tidak tersampaikan, makanya tadi di materi kita kasih sayang gitu ya, semuanya harus diekspresikan, harus ditampakkan dan dikomunikasikan. Kemudian Bapak silakan saling berpelukan, saya bilang saling berbicara dari hati ke hati dan saling meminta maaf. Nah, nggak lama dari situ, itu datang ibunya bawa anaknya, berpelukanlah mereka, lah si gue yang ikutan nangis jadinya, gitu kan. Karena momen langka loh, gitu ya. Bayangkan belum pernah melakukan itu. Ya gimana kita bisa membangun, kita bisa membentuk jati diri anak-anak kita bisa membimbing mereka kalau keakraban pun itu tidak terjadi. Gitu. Itu kasus yang saya tangani waktu itu ya Bu ya. Gitu ya. Saya tidak bicara kasus yang Ibu apakah gimana-gimana karena ini kan harus didalami ya karena bisa jadi anak-anak yang lebih apa namanya tuh lebih apa ya? Lebih suka begadang, misalnya main games, itu tuh apakah karena memang itu juga aktualisasi diri gitu kan? Ataukah ini juga pelarian kah gitu ya? Karena kalau ditanya gimana treatmentnya, gimana solusinya, ya tergantung akarnya. Karena bisa jadi kasusnya sama-sama kesiangan, misalnya karena games online atau apa gitu ya. Tapi bisa jadi penyebabnya ini yang beda-beda. Nah, inilah pentingnya kita sebagai orang tua untuk menggali, untuk ngajak ngobrol, kira-kira kenapa sih kok setiap malam senang sekali main games? Emang ada kebahagiaan di situ? Kebahagiaannya dalam bentuk apa? Apakah AA lebih nyaman ataukah Teteh kalau perempuan gitu ya, lebih nyaman dengan adanya games-games ini gitu ya? Nah, ini yang benar-benar harus kita gali karena hasil penggalian ini yang akan memudahkan kita untuk mentreatment. Kayak tadi misalnya saya ketika menangani kasus mahasiswa saya, walaupun ya kompleks juga sih mahasiswa saya akhirnya nggak sampai lulus tuh dari Polban, gitu kan. Karena ya itu menangani kasus yang berat itu butuh kerjasama dari semua pihak, terutama butuh kekuatan, butuh kesemangatan, menit baku ya bahasanya teh. Apa artinya? Butuh semangat, butuh sikap pantang menyerah dari siapa? Dari orangnya. Nah, bagaimana menumbuhkan itu? Butuh pemahaman. Makanya disinilah kita pentingnya untuk
ngobrol gitu ya, untuk berbagi pemahaman, untuk berbagi pengalaman gitu, sehingga bisa saling memudahkan gitu ya. Untuk sementara mungkin itu ya Bu Yanti, karena kalau kasuistik itu ya memang harus dilihat kasusnya, karena bisa jadi mungkin awalnya nggak begitu tertarik dengan games gitu ya. Bisa jadi karena temennya misalnya trennya begitu, akhirnya anak-anak kita ikutan tren gitu. Nah, ini ya banyak-banyak faktor lah gitu ya. Yang pastinya kita coba gali dulu, coba tanya dari hati ke hati, apa yang membuat dia kok seneng banget main games gitu ya. Jadi kadang-kadang di kita itu teknik komunikasi kita itu satu arah. Yang membuat kita kurang berhasil itu tekniknya satu arah. Jadi kita lebih ke kenapa sih harus gini? Kan itu nggak boleh, itu haram. Kalau misalnya haram gitu ya, kalau bicara haram. Nah, kita tuh seringnya begitu, bicara satu arah, "Jangan begitu, itu tuh bla 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 bla," banyak banget gitu ya. Nah, tanpa kita mendengar dulu, sebenarnya mereka begitu teh kenapa? Apa yang membuat mereka suka dengan itu? Gitu. Apa yang membuat mereka nyaman dengan bermain games itu? Karena bisa jadi yang dia cari sebetulnya kenyamanan atau yang dia cari pengakuan eksistensinya, gitu ya. Atau bisa jadi dengan dia main games itu dia dapat uang misalnya, karena anak-anak sekarang kan begitu ya, ada games-games yang bisa dijadikan sebagai ladang cuan gitu ya. Bisa jadi oh dia dapat penghasilan, makanya itu yang membuat dia berjam-jam misalnya main games. Berarti kan ini PR-nya banyak nih. Kita harus jelaskan nanti bagaimana cara mencari nafkah dalam Islam gitu ya. Boleh nggak kita cari nafkah dari lewat games dan bla bla bla. Ini banyak sekali pembahasannya gitu ya. Jadi pentingnya penggalian di situ. Jadi saran dari saya adalah sebelum kita men-treatment cara ngebanguninnya kayak gimana, coba Bu tanya dulu dari hati ke hati, apa alasannya main games gitu ya, apa yang membuat beliau kok lebih cinta games-nya gitu kan, lebih senang berjam-jam gitu ya di depan games-nya. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jam berapakah sekarang? Sudah 21.59 ternyata. Mari kita lihat dulu, ada chat lagi dari Muhaika, Masya Allah jawabannya mantap banget. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan wa iyaki. Semoga berkah ilmunya. Amin. Mbak Kori, jazakallahu khairan Mbak Endang. Materi malam ini pas sekali dengan yang sedang dihadapi. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi ilmu yang berkah ya buat kita semua. Sebenarnya saya juga masih semangat ini gitu ya, tapi karena waktu sudah 21.59, mungkin sekarang sudah 22. Kita akhiri dulu mungkin ya untuk kajian kita malam ini. Nanti kita sambung lagi dengan materi yang baru, bukan baru ya, masih meneruskan tema yang tadi tanggung jawab ayah dalam pendidikan anak, tapi subtemanya baru ya. Nanti kita bicara keadilan, kemudian bagaimana cara membimbing gitu ya, membimbing anak, kemudian bagaimana cara mendidik dalam hal-hal yang lain, dan kemudian apa juga tantangan-tantangan kita ketika mendidik anak-anak kita saat ini. Ya, itu dulu untuk malam ini. Saya mohon maaf karena lebih dari akad ya, lebih dari setengah jam lebih gitu ya dari akad yang sudah ditetapkan. Mudah-mudahan kelebihan ini Allah balas dengan ilmu yang bermanfaat, yang berkah buat kita, dan ini menjadi ladang kita untuk evaluasi, kemudian ladang kita untuk memperbaiki diri kita sama-sama. Mudah-mudahan cita-cita kita, anak-anak kita menjadi generasi khairi ummah itu diberikan kemudahan oleh Allah, dan kita juga diberikan kelancaran oleh Allah, baik untuk cari ilmu maupun untuk mengamalkan ilmunya, dan kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita. Itu saja kita cukupkan kajian kita malam ini. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali, doa akhir majelis, dan juga hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.